Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nabila dengan NIM 0903-1281-924043. Saya berasal dari kelas Sistem Informasi Reguler 5A. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil kerja saya tentang jawaban dari UTS mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Contoh kasus yang saya analisis yaitu sistem informasi penjualan berbasis web pada jenis shop. Kasus ini merupakan kasus yang pernah saya buat WBS pada materi sebelumnya. Jadi, dapat dilihat pada layar terdapat SDM-SDM yang terlibat dalam proses pengembangan proyek sistem informasi penjualan berbasis web pada jenis shop. Yang pertama ada project manager, yaitu sebagai ketua dan pimpinan paling tinggi dalam proyek. Kemudian project manager mempunyai bawahan, yaitu 5 manajer. Yang pertama ada manajer investigasi. Manajer investigasi itu sendiri mempunyai bawahan, yaitu ada staf lapangan dan staf administrator. Yang kedua ada manajer analis. Manajer analis itu mempunyai bawahan, yaitu ada bisnis analis, dan kemudian ada staf administrator. Yang ketiga ada manajer desain dan perancangan yang dibawahi oleh sistem analis dan ada staf administrator juga. Yang keempat ada manajer implementasi yang mempunyai bawahan yaitu sistem analis, programmer, sistem tester, dan staf administrator. Yang kelima ada manajer testing yang mempunyai bawahan yaitu ada programmer, sistem tester, network engineering, database administrator, dan yang terakhir yaitu staf-staf administrator. Berikut ini merupakan tabel estimasi anggaran proyek perancangan sistem informasi penjualan berbasis web pada jenis shop. Adapun sasaran dari proyek ini yaitu pemilik toko dan pegawai dengan total anggaran yaitu 57.250.000. Total anggaran ini didapatkan dari total keseluruhan dana yang diperlukan dalam pengembangan sistem. Dana-dana tersebut yaitu terdiri dari honor SDM, peralatan yang diperlukan saat pengembangan, dan juga biaya perjalanan dinas saat melakukan pengembangan sistem. Di sini terdapat aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan saat melakukan pengembangan sistem. Ada 68 aktivitas. Kemudian ada nama SDM yang terlibat dalam pengembangan proyek. Nama-nama SDM yang terlibat sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada jumlah honor. Jumlah honor ini di setiap SDM itu mempunyai jumlah honor yang berbeda. Mengapa berbeda? Karena disesuaikan dengan job desk yang mereka kerjakan saat melakukan pengembangan sistem. Kemudian ada total bayar. Total bayar SDM ini didapatkan dari jumlah SDM yang bekerja di hari itu dan juga lama hari kerjanya. Honor SDM sendiri untuk staf lapangan yaitu 50.000, staf administrator yaitu 50.000, dengan project manager yaitu 300.000, sistem analis 200.000, staf administrator 50.000, kemudian ada bisnis analis 200.000, kemudian ada programmer yaitu 250.000, sistem tester 100.000, selanjutnya ada peralatan yang diperlukan. Nah, peralatan yang diperlukan ini disesuaikan dengan kebutuhan dari SDM saat melakukan pengembangan proyek sistem informasi di hari dia bekerja. Kemudian harganya juga disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku.
Kemudian ada biaya perjalanan dinas. Biaya perjalanan dinas ini meliputi alat transportasi yang digunakan SDM saat ingin melakukan perjalanan dinas, seperti melakukan wawancara. Kemudian harga sewa mobilnya itu satu hari dihargai dengan 250.000. Mungkin kita ambil contoh di taks nomor 4, yaitu melakukan wawancara dengan pihak Jenny Shop. Nah, saat melakukan wawancara dengan pihak Jenny Shop, SDM yang terlibat itu ada staf lapangan dengan jumlah 2 orang, dengan lama hari kerja yaitu 1 hari, karena jumlah honor staf lapangan yaitu 50.000 per orang, karena ada 2 staf yang terlibat, maka total bayar SDM-nya menjadi 100.000. Kemudian ada alat-alat yang diperlukan oleh staf lapangan saat melakukan wawancara, yaitu yang pertama ada alat perekam wawancara, dan yang kedua ada ATK dengan jumlah satu alat perekam wawancara dan juga 1 ATK dengan harga 100.000 dan 50.000. Kemudian saat melakukan wawancara dengan pihak Jenny Shop, SDM memerlukan alat transportasi, maka mereka melakukan sewa mobil dengan harga 250.000. Maka total keseluruhan dana yang diperlukan dalam hari itu yaitu 500.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan atau intisari utama dari pokok-pokok materi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama yaitu penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Jadi, kita akan membahas terlebih dahulu tentang tipe-tipe proyek yang ada. Yang pertama, ada proyek yang berasal dari klien yang ditawarkan ke suatu konsultan atau kontraktor. Jadi, proyek ini berasal dari klien dan ditawarkan ke suatu konsultan atau kontraktor. Nah, penawaran ini biasanya bersifat secara langsung, karena proyek ini termasuk proyek yang kecil dan biasanya biayanya sedikit, karena tidak melalui proses tender. Yang kedua, ide proyek muncul karena adanya tawaran dana. Jadi, biasanya ide proyek muncul karena adanya tawaran dana dari suatu instansi atau lembaga. Biasanya instansi itu berupa instansi pemerintahan. Proyek ini bisa dibilang proyek sedang. Kemudian, ada berasal dari tawaran lelang. Jadi, proyek ini muncul karena ada tawaran lelang. Proyek ini harus melalui proses tender karena bisa dibilang proyek ini adalah proyek yang besar dan biayanya lebih dari 200 juta. Dan biasanya proyek ini tuh sangat kompleks karena berukuran besar. Keempat, ada dari internal resourcing. Jadi, proyek ini berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian kita akan membahas tentang mengapa sih kita harus melakukan sebuah pengembangan sistem. Nah, di sini ada 4 poin bahasan mengapa kita harus melakukan sebuah pengembangan sistem. Yang pertama, karena sistem lama banyak menimbulkan permasalahan. Jadi, banyaknya timbul permasalahan dalam sistem lama itu, contohnya itu seperti sistem yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, karena sistem ini tidak efisien dalam operasionalnya, sehingga banyak muncul kesalahan dalam proses ataupun hasil dan manfaat yang dihasilkan sudah berkurang sehingga tidak optimal lagi. Yang kedua, untuk meningkatkan kesempatan usaha. Jadi, untuk meningkatkan kesempatan usaha, kecepatan informasi dan efisiensi waktu sangat menentukan keberhasilan strategi dalam meningkatkan peluang pasar dan proses pengambilan keputusan. Ketiga, adanya instruksi perubahan. Biasanya, instruksi perubahan ini berasal dari pimpinan yang sudah berpikir sangat jauh ke depan tentang teknologi-teknologi terbaru atau permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi di masa depan. Jadi, dia memberikan sebuah instruksi untuk melakukan pengembangan sistem yang baru. Bisa juga instruksi ini berasal dari pemerintahan karena ada peraturan-peraturan yang sudah diubah. Keempat, adanya penyesuaian dengan perkembangan zaman dan teknologi.
Kemudian ada penyebab gagalnya pengembangan proyek. Nah, faktor yang menyebabkan gagalnya suatu pengembangan proyek karena tidak efektifnya metode yang digunakan, kurangnya pelatihan dan pengawasan, prosedur kerja yang tidak teratur, perencanaan dan implementasi yang tergesa-gesa, dan kurangnya dukungan dari pemimpin. Sebenarnya, selain hal di atas, ada faktor terbesar gagalnya pengembangan suatu proyek, yaitu salah dalam mendefinisikan organisasi pelaksanaan proyek. Jadi, jika kita salah dalam mendefinisikan organisasi pelaksana proyek, maka proyek itu bisa gagal. Organisasi itu sendiri adalah sistem yang saling mempengaruhi dan saling bekerja sama antara orang yang satu dengan orang yang lain untuk mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Jadi kita harus hati-hati dalam mendefinisikan organisasi pelaksanaan proyek. Materi kedua yaitu merancang dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Di sini ada tujuan dari perancangan. Pengembangan sistem informasi membutuhkan perancangan sebagai tolak ukur dalam pengendalian proyek agar dapat berjalan dengan optimal. Tujuan dari perancangan itu sendiri yaitu satu, sebagai gambaran bagi tim pengembang mengenai sumber daya yang terlibat dalam proyek. Yang kedua, sarana komunikasi bagi semua pihak penyelenggara proyek. Yang ketiga, dasar pengaturan alokasi sumber daya. Yang keempat, untuk memperkirakan timeline pekerjaan. Dan yang kelima, pegangan dan tolak ukur fungsi pengendalian. Selanjutnya, di sini ada WBS. WBS itu merupakan tools yang digunakan dalam perencanaan pengembangan proyek sistem informasi yang digunakan untuk membantu dalam perencanaan SDM sampai proyek selesai. Nah, WBS dapat mendefinisikan pekerjaan untuk penyelesaian suatu proyek karena WBS merupakan penggambaran aktivitas proyek yang dibagi ke dalam bagian-bagian kecil. Di sini, saya mengambil contoh gambar WBS tentang perancangan sistem informasi penjualan berbasis web pada JennyShop yang pernah saya buat pada tugas sebelumnya. Sebenarnya, tools yang dapat digunakan tidak hanya WBS saja, tetapi ada tools lain seperti Project Network Diagram, Program Evaluation and Review, tetapi yang kita pelajari saat ini baru sampai WBS dan yang kita gunakan adalah WBS. Penentuan metode pengembangan sistem informasi itu harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi lingkungan organisasi di mana sistem tersebut akan diimplementasikan. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang metode SLDC. Metode SLDC ini digunakan apabila ditemukan sebuah kondisi pemakai sistem itu dapat mendefinisikan dengan baik tentang kebutuhan perangkat lunak. Kemudian, pemakai sistem juga harus meluangkan waktu yang cukup untuk berkomunikasi secara intensif dengan pengembang sehubung dengan pengembangan perangkat lunak. Dan yang terakhir, pengembangan itu harus memiliki kepastian tentang lingkungan sistem yang akan dikembangkan. Nah, metode SLDC ini merupakan metode dengan waktu pengerjaan yang cukup lama. Kemudian ada metode RAD. Metode RAD merupakan metode pengembangan secara linear sekuensial yang menekankan pada sistem pengembangan yang secara singkat. Nah, jika kebutuhan dapat dipahami dengan baik, proses RAD dapat memungkinkan tim pengembang menciptakan sistem fungsional yang utuh dalam periode waktu yang pendek, kira-kira bisa 60-90 hari. Nah, pemakai sistem juga harus mendefinisikan dengan baik tentang kebutuhan perangkat lunak. Dan pemakai sistem harus dapat meluangkan waktu untuk berkomunikasi secara intensif dengan pengembang. Kemudian yang terakhir ada metode prototyping. Jadi metode prototyping merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang menggunakan pendekatan untuk membuat rancangan dengan cepat dan bertahap sehingga dapat dievaluasi oleh klien atau oleh calon pengguna. Tetapi
Terkadang sering terjadi tuh klien hanya mendefinisikan secara umum apa yang dikehendaki tanpa menyebutkan proses masukan dan keluaran yang diinginkan dari sistem yang akan dibuat. Nah, untuk mengatasi ketidakselarasan tersebut, maka harus dibutuhkan kerjasama yang baik di antara keduanya, sehingga pengembang akan mengetahui dengan benar apa yang dibutuhkan oleh klien. Dengan demikian, nantinya akan menghasilkan sebuah rancangan sistem yang interaktif sesuai dengan kebutuhan. Materi ketiga yaitu membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Jadi, dalam pengembangan proyek sistem informasi dibutuhkan rencana atau estimasi anggaran biaya. Nah, manajemen biaya proyek meliputi proses estimasi biaya, penyusunan anggaran biaya, dan pengawasan biaya. Nah, anggaran proyek ini disusun sebagai gambaran mengenai biaya yang akan dikeluarkan selama pengembangan proyek. Proyek tidak akan berjalan dengan baik ketika biaya pengeluaran tidak sesuai dengan kebutuhan sistem, dan sebaliknya, jika biaya pengeluaran sesuai dengan kebutuhan sistem, maka pengembangan proyek sistem informasi akan berhasil. Nah, biaya itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada biaya secara langsung dan ada biaya secara tidak langsung. Biaya secara langsung itu yaitu biaya yang terkait langsung dengan suatu proyek sehingga dapat ditelusuri secara tepat. Contoh dari biaya langsung itu seperti gaji karyawan proyek, pembelian barang proyek, dan masih banyak lainnya. Kemudian biaya tak langsung. Biaya tak langsung itu merupakan biaya yang terkait dengan suatu proyek tetapi tidak dapat ditelusuri secara tepat. Nah, misalnya biaya tak langsung itu seperti biaya tagihan listrik perusahaan, biaya sewa kantor untuk kegiatan perusahaan dan berbagai proyek. Kemudian ada estimasi biaya. Nah, dalam melakukan estimasi biaya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama keadaan lingkungan perusahaan seperti nilai tukarnya, nilai tukar keuangan. Kemudian ada kebijakan estimasi biaya. Seperti histori dari informasi proyek tersebut, pengalaman proyek sebelumnya, kemudian membuat WBS yang jelas, dan yang terakhir rencana manajemen proyek seperti jadwalnya, SDM, ataupun resiko dari proyek tersebut. Kemudian ada anggaran biaya. Jadi sebuah proyek itu membutuhkan anggaran untuk menentukan berapa banyak uang yang akan dibutuhkan dan dialokasikan sampai selesainya sebuah proyek tersebut sesuai dengan rencana. Dalam penyusunan anggaran biaya itu banyak hal yang harus kita perhatikan seperti kontrak, habis itu jadwal proyek dan kalender sumber daya, kemudian ada estimasi biaya kegiatan dan rincian pendukungnya, kemudian ada pernyataan cakupan proyek, WBS, dan penjelasannya. Nah, menyusun anggaran biaya itu tujuannya itu agar budget itu dibentuk untuk menjalankan apa yang telah direncanakan dalam planning. Kemudian budget juga memberikan arahan finansial untuk membiayai proyek. Nah, budget juga dibutuhkan untuk mengontrol dan mendokumentasikan pembiayaan proyek. Kemudian ada komponen biaya. Yang pertama ada biaya pengadaan. Biaya pengadaan itu yaitu biaya yang harus dikeluarkan pada tahun-tahun pertama sistem dioperasionalkan. Nah, kemudian kedua ada biaya persiapan operasional. Biaya persiapan operasional itu yaitu biaya-biaya yang terjadi di awal-awal tahun sebelum sistem dioperasionalkan. Yang ketiga ada biaya proyek. Nah, kalau biaya proyek itu yaitu biaya-biaya untuk mengembangkan sistem termasuk penerapannya. Dan yang terakhir itu ada biaya operasional dan biaya perawatan. Biaya operasional dan biaya perawatan adalah biaya yang biasanya terjadi secara rutin selama umur operasional dari sistem. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan.